Dokter ini hobi banget nyabutin gigi pasiennya pakai motor. Jadi dokter ini bekerja sama susternya. Kalau dia ngelihat ada pasien yang genit ngeliatin bokong dari susternya, dia langsung siapin kabel yang panjang kayak gini, terus minta susternya sangkutin ke gigi dari pasiennya. Terus dokternya langsung sambungin tali tersebut ke motor dan langsung narik pasiennya. Di situ ternyata dokternya adalah pembalap juga, yang membuat pasien-pasien yang mesum itu benar-benar nyesel banget. Karena terlalu kaya, cowok ini nggak mau lari di depan banyak orang, jadinya dia pakai alat ini aja untuk lari. Tapi tiba-tiba pas dia minum, dia itu keselak, yang membuat alat ini itu terlalu pintar, jadi dikendalikannya lewat suara. Tiba-tiba alat ini salah menangkap dia ngomong, malah mempercepat larinya dia. Bahkan tambah lama bener-bener cepetnya keterlaluan guys. Semakin dia suruh stop, semakin kencang larinya. Sampai akhirnya tetangganya ngeliatin dia. Tetangganya kasihan ngeliat dia hidup dengan barang-barang gadget doang. Akhirnya tetangganya lari seperti biasa aja. Tapi dia sampai ngos-ngosan larinya nggak bisa berhenti, bahkan tambah lama tambah naik. Di situ dia nyesel banget karena udah terlalu kaya. Pasangan ini selalu merasa mobilnya mereka paling keren, tapi pas lihat tetangganya mereka ngiri banget. Jadi dia berasa pinter banget bikin mobil. Saat dia mau bawa sepeda ke mobil, mobilnya kan nggak muat ditaruhin sepeda, jadinya dia bikin atasnya mobil, bawahnya sepeda. Dia merasa pinter banget saat lihat tetangganya, ternyata tetangganya muat bawa sepeda ke mobilnya dan mobilnya tetap bagus. Di situ dia merasa insecure banget, tapi dia nggak putus asa begitu aja. Saat dia itu punya anjing, dia akhirnya buat mobilnya itu benar-benar kayak kandang dan dia merasa mobil paling keren. Karena kalau enggak anjingnya nggak muat taruh kandangnya. Tiba-tiba anjingnya ke tetangganya lagi. Ternyata di mobil tetangganya lebih nyaman anjingnya. Bahkan anjingnya juga muat ada di kandang dan masih lega. Dia pun jadi insecure banget. Setiap cewek ini ngomong, cowok ini selalu tahan nafas. Ternyata karena ini. Jadi cowok ini baru aja ketemu cewek ini di cafe dan cewek ini cantik banget. Pas cowoknya mau ajak kenalan, dia langsung tahan nafas karena nggak kuat banget ceweknya itu nafasnya super bau. Padahal dia itu super cantik. Dia coba lagi ngomong, dia nggak kuat lagi, jadi dia harus tahan nafas terus. Dia berpikir kalau dia pacaran sama cewek itu, dia bisa mati lama-lama. Tapi tiba-tiba ada dokter gigi datang ke arah dia dan bilang kalau ada orang yang nafasnya bau, kamu harus kasih tahu dia. Karena itu pasti ada gangguan di dalam tubuhnya dia dan itu bisa membuat dia meninggal. Akhirnya cowok ini karena udah suka banget sama ceweknya, dia takut cewek itu meninggal. Akhirnya pun cowoknya kasih tahu kok ceweknya mulutnya bau dan langsung kasih parfum mulut ke ceweknya. Cowok ini benar-benar ketakutan banget, setiap mau disuntik dia merasa akan mati, sampai ayahnya aja nggak sanggup ngelihat dia. Awalnya susternya udah bete banget karena anak ini benar-benar kayak nangis-nangis terus. Pas mau disuntik dia juga minta tolong ayahnya. Ternyata ayahnya bukan yang nggak sanggup ngelihat anaknya disuntik, tapi ayahnya tuh males banget sama anaknya. Akhirnya anaknya disuruh mikirin hal-hal yang bahagia aja. Jadinya dia mikirin minum soda, karena itu paling membuat dia bahagia. Nah setelah itu dia jadi suka banget disuntik, karena setiap disuntik dia merasa dia itu minum soda. Di sini suster sama ayahnya udah males banget sama dia, makanya ayahnya selalu nggak mau nemenin anak ini suntik. Bapak-bapak ini selalu insecure setiap ngeliat ibu-ibu hamil, dia selalu nanya berapa bulan kandungannya. Nah tiba-tiba dia ngeliat ibu hamil ini, ibu hamil itu bilang kalau kandungannya dia itu udah 9 bulan. Tiba-tiba si bapak ini langsung berhentiin taksi. Si ibu hamilnya udah berterima kasih, tapi ternyata bapaknya malah naik taksi sendiri. Ternyata si bapak langsung pingin olahraga karena merasa dirinya lebih butuh taksi tersebut secepatnya daripada ibu hamil tersebut. Karena perutnya dia ternyata lebih buncit daripada ibu hamil 9 bulan.
Cowok ini selalu pura-pura tuli kalau diajak temennya main musik. Jadi dia itu padahal sekolah musik, tapi dia nggak pernah mau main musik sama sekali. Di sini gurunya sampai capek ngelihat kelakuan dari anak ini yang super bandel. Sampai akhirnya gurunya mau ngomong ke ibunya karena anaknya sama sekali nggak mau main saksofon sama sekali. Padahal dulunya dia itu juara. Dan ternyata ayahnya juga juara saksofon dari dulu. Ternyata si anak itu nggak mau main saksofon karena waktu itu ayahnya baru membeli saksofon untuk anaknya. Tapi tiba-tiba ayahnya meninggal. Di situ anaknya merasa kalau musik itu telah menghabisi nyawa dari ayahnya, makanya dia udah nggak mau bermain saksofon lagi. Tapi gurunya bilang, ayah kamu nggak meninggalkan ini untuk kamu berhenti. Ayah kamu pingin kamu melanjutkan mimpi kamu dan mimpi ayahmu. Akhirnya di sini dia jadi mau belajar kembali main saksofon karena dia pingin banget membanggakan ayahnya yang ada di surga. Seorang cewek dikasih nafas buatan sama cowok yang gak dikenal, dalam sedetik dia langsung bangun. Di sini cowoknya udah berasa seneng banget dan merasa menjadi penyelamat. Tapi di sini cewek bilang dia itu bangun bukan karena nafas buatan dari si cowok ini, tapi karena mulut dari cowok ini benar-benar bau banget. Bahkan si cowok sengaja mulutnya memang sebau itu supaya membangunkan orang-orang yang tenggelam seperti ini. Di sini ceweknya jadi merasa terharu banget walaupun dia masih mau berusaha untuk membuat cowoknya nggak bau lagi mulutnya. Putri Duyung ini disetrum kalau dia nggak bisa menghibur para manusia. Jadi Putri Duyung ini ditemukan di pantai sama manusia, terus dijadiin tontonan kayak gini. Tapi tiba-tiba cowok yang ngurusin Putri Duyung ini jatuh cinta sama dia. Dan bahkan cowok itu berjanji kalau dia akan mengeluarkan Putri Duyung tersebut dari sini. Tapi ternyata tiba-tiba si Putri Duyung itu harus dibawa ke Jepang dan malah makin susah untuk kabur. Bahkan tiba-tiba si Putri Duyung itu mau disuntik supaya bisa dikirim ke Jepang secepatnya. Tapi untungnya Putri Duyungnya ngamuk dan menghabisi manusia yang ada di situ. Cuman satu cowok yang dia nggak habisi adalah cowok yang dia cinta. Tapi walau dia cinta sama manusia ini dan manusia ini cinta sama dia lebih memilih untuk tinggal di alamnya saja. Karena ternyata mencintai manusia itu lebih menyakitkan daripada apapun. Jadinya sekarang dia udah pulang ke lautnya. Kakak ini selalu pura-pura makan sama istrinya, tapi nggak ada satupun orang yang bisa ngelihat istrinya sama sekali. Namun kakeknya setiap malam dia selalu berpura-pura untuk makan bareng istrinya ini. Bahkan dia kasih istrinya makan, ngajak ngobrol, dan bahkan ngajak istrinya untuk berdansa. Ternyata kakek yang ngelakuin itu semua bukan karena dia gila. Tapi dari dulu dia disuruh istrinya, walau istrinya udah nggak ada, kakeknya harus terus melanjutkan hidup. Dan kakeknya ingin melanjutkan hidup dengan berpura-pura kalau istrinya masih ada.